Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di dalam diri setiap orang, dalam diri kita, itu terdiri dari benda-benda material, benda-benda mati, seperti vitamin-vitamin, mineral-mineral dalam diri kita ada. Ada juga dalam diri kita benda-benda yang digolongkan sebagai benda hidup atau makhluk hidup tingkat kedua yang bertumbuh seperti rambut, seperti kuku, itu bertumbuh. Juga sebetulnya badan kita makin bertumbuh. Tanda kehidupan. Dan yang ketiga, di dalam diri kita juga ada unsur-unsur instinktif seperti makhluk tahap ketiga, seperti emosi, amarah, agresivitas. Lalu juga ada yang bersifat rohani, seperti mencintai, membesarkan hati, percaya, dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan ciptaan yang ada di luar kita, yang mineral, yang benda-benda mati, itu ya seperti benda-benda mati di luar. Seperti batu dan sebagainya. Lalu yang kedua ya seperti pohon, tanaman-tanaman, ya benda hidup yang bertumbuh. Lalu yang ketiga yang memang seperti binatang-binatang, mempunyai insting-insting tertentu yang menggerakkan mereka untuk hidup. Lalu yang empat ya ada yang rohani, yang bisa mencintai, bisa sadar, dan bisa mengampuni. Dan itu ada tingkatannya. Pasti yang binatang, level binatang, instingtif, berada di bawah yang rohani, jelas. Yang materi pasti di bawah yang instingtif. Karena itu memang tahap-tahap atau levelnya berbeda. Konsekuensi logisnya sebetulnya adalah kita yang mempunyai kemampuan tertinggi, yaitu kemampuan spiritual rohani, bisa mencintai, bisa mengampuni, bisa sadar, itu pasti mempunyai kebutuhan atau kerinduan yang tinggi untuk bisa dipuaskan. Tidak mungkin kita puas dengan kebutuhan-kebutuhan yang level 1, yang benda-benda mati. Karena kita bukan benda mati. Tidak mungkin kita dipuaskan dengan hal-hal yang bisa kita miliki secara material, apapun itu. Mau mobil, mau rumah, mau perhiasan, memuaskan kita sebentar saja. Kita tidak bisa dipuaskan dengan sesuatu yang ada di bawah jauh level kita. Demikian halnya dengan binatang-binatang. Mungkin ada yang suka burung-burung yang bisa berkicau merdu, atau anjing yang lucu dan bisa nurut. Kita puas tapi sebentar juga. Karena secara emosional maupun juga spiritual tidak bisa memenuhi kerinduan kita, makhluk yang sangat tinggi kesadarannya. Demikian halnya juga yang sifatnya instingtif, tidak bisa memenuhi kerinduan kita. Maka yang bisa memenuhi kerinduan kita adalah kesadaran untuk bisa mencintai sepenuhnya. Kesadaran akan spiritualitas, kebutuhan rohani yang membuat kita mampu melihat secara mendalam dalam setiap peristiwa maupun setiap makhluk. Ada kesadaran, ada kasih, ada kesatuan. Kita tidak diciptakan untuk mengejar materi, status, jabatan, tidak. Itu pasti akan ditinggalkan suatu ketika.
Dan kita tidak akan puas dengan itu. Tidak bisa memuaskan kita. Karena kita adalah makhluk spiritual. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini dimaksudkan supaya kita sadar bahwa kita ini makhluk spiritual yang tanpa batas, terutama mampu mencintai tanpa batas, mampu mengampuni dengan murah hati, mampu sadar bahwa dirinya adalah terang dan cahaya bagi sesama, bagi semesta. Karena itu kita diminta untuk melepaskan banyak hal yang menghambat. Keinginan-keinginan yang sifatnya membuat kita tidak mampu melihat kasih Tuhan, kesadaran dan kepenuhan di dalam diri sesama kita. Apa yang membuat kita semakin sadar, semakin mencintai, semakin mengampuni, semakin bermakna, nah itu yang bisa memenuhi kerinduan batin kita yang terdalam. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menyadari betapa kita begitu dicintai Tuhan. Dan kita mempunyai kemampuan mencintai tanpa batas, seperti Tuhan sendiri. Tetapi terutama menyadari bahwa kita itu makhluk spiritual. Sehingga apa yang kita alami secara jasmani merupakan anugerah Tuhan untuk menyadari betapa menakjubkan kehidupan ini. Karena tanpa batas. Karena berasal dari Tuhan dan selalu bersama Tuhan. Semoga kesadaran ini membuat kita tidak terbenam pada perkara-perkara duniawi, jasmani, yang seringkali membuat kita sendiri terbelenggu, tidak mampu menjadi cahaya, naik pada level kasih yang tanpa batas. Mari kita menjadi cahaya, menjadi sumber yang menerangi dunia, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama karena kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.